kembali menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta mengonfirmasi sebanyak 33 pasien COVID-19 meninggal dalam satu hari. Peningkatan kasus positif COVID-19 berdampak semakin banyaknya pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Di Surabaya saat ini dari sekitar 40 rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID sudah hampir penuh. Keterisian tempat tidur saat ini mencapai 86%. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita, jika dalam beberapa hari nanti ada peningkatan kasus positif, bisa mengakibatkan rumah sakit kolaps. Saudara, melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia berdampak terhadap permintaan akan tabung oksigen yang tinggi. Di Jakarta, stok tabung oksigen di Pasar Pramuka kosong sejak hari Jumat lalu. Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia belum juga mereda. Bahkan varian Delta menyebabkan terjadinya lonjakan kasus. Berbagai upaya seperti penerapan protokol kesehatan, vaksinasi, dan PPKM darurat sudah diterapkan. Hingga Senin, tanggal 5 Juli 2021, total kasus COVID-19 di Indonesia tercatat mencapai 2.000 kasus. Banyak rumah sakit yang melaporkan IGD mereka tak lagi sanggup menerima pasien. Seperti di Jawa Timur, ada 13 rumah sakit yang menutup sementara layanan IGD karena tak bisa menampung pasien. Penuhnya rumah sakit ini juga berimbas pada krisis oksigen. Herd immunity atau kekebalan kelompok menjadi langkah penting yang dipercaya bisa mengakhiri pandemi COVID-19. Kekebalan kelompok dianggap tercapai ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Menurut sejumlah pakar epidemiologi, kekebalan kelompok akan terbentuk ketika 50-70% populasi telah terjangkit virus. Kekebalan bisa didapatkan melalui imunitas yang berkembang dari infeksi sebelumnya dan lewat vaksinasi seperti yang saat ini tengah gencar dijalankan pemerintah. Vaksin menjadi harapan baru untuk menghadapi pandemi COVID yang sedang terjadi. Pemerintah tengah melakukan vaksinasi dosis 1 dan 2 kepada masyarakat luas untuk mencapai herd immunity. Dengan target 70% total masyarakat akan divaksin, prediksi Indonesia mencapai herd immunity akan terjadi pada tahun 2025. Setelah Indonesia berhasil selamat dari pandemi, kehidupan new normal menjadi realitas baru dalam membangun kebijakan untuk mencapai tujuan nasional. Pertumbuhan ekonomi akan terus dikawal agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Lesson learned yang bisa kita petik dari pandemi COVID-19 ini, kita harus lebih siap menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul di kemudian hari, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu, hikmah yang dapat diambil adalah kita harus responsif dan cepat tanggap dalam menghadapi tantangan apapun yang akan datang di kemudian hari.